Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat selalu. Balik lagi di konten Pitbox Tamiya. Di depan kita ini sekarang banyak banget body-body guys. Bukan hanya ini aja, Pitbox juga banyak body-body yang lainnya. Nanti Pitbox bakalan tunjukin ke kalian satu persatu. Kali ini kita bakal ngomongin soal body guys. Halo guys, kita lanjut ya guys. Kali ini Pitbox ingin membagikan bagaimana cara memilih bodi yang tepat untuk di acara yang tepat juga guys. Contoh, kalian ikut balapan, tentunya bodinya disesuaikan dengan balapannya. Atau kalau kalian ikut kontes bodi, juga disesuaikan dengan acaranya guys. Jadi untuk beberapa racer atau beberapa orang, bodi itu sangat-sangat penting guys. Bodi juga yang bakal menentukan kalau kalian balapan gimana bakalan larinya mobil kalian itu di track guys. Jadi bodi sendiri itu sangat penting buat kalian para racer. Jangan dilupakan, pemilihan bodi yang tepat akan menentukan bagus atau tidaknya larinya mobil kalian guys. Oke guys, kita lanjut aja. Di depan kita ini Pitbox. Ini mobil pribadi Pitbox. Jadi di sini ada sasis FMA. Ini menggunakan bodinya Mark Frame. Memang salah satu bodi andalan untuk beberapa racer FMA guys. Yang satu lagi ini Super XX, bodinya Pitbox pakai DCR. Ini bodinya MA, tapi Pitbox masukin di Super XX guys. Oke. So guys, kita dalam kesempatan kali ini kita bakal cek bodi apa aja yang ada di Pitbox. Kalian kita review. Contoh untuk kalau kalian main klasik guys. So kita singkirkan mobilnya dulu guys. Oke. So jadi beberapa race klasik kalian bisa pakai bodi ini guys. Ini di sasis Zero ataupun Type 3 harusnya bisa masuk guys. Ini ada grade Emperor guys, gas 001. Juga di sini ada das juga guys, das 1 Emperor. Itu dia. Nah ini dari special kit. Sorry, ini dari kit yang nomor 3. Ini dia guys. Ini warna, ini gold plated. Bodi-bodi ini kalian bisa cari di Tokopedia-nya Pitbox Tamiya, ada semua. Ini untuk klasikan guys, kalian bisa pakai bodi ini. Lanjut lagi, Pitbox juga punya bodi buat MA guys. Cukup banyak. Ini ada Sirocco Mako. Pitbox juga punya loose-nya. Ini Owl Racer warna oranye. Ini dari starter pack MA. Yang ini dari Trigel guys. Ini juga cakep, warna biru. Kita lanjut lagi. Pitbox punya bodi juga untuk sasis VZ. Ini ada Neo VQS warna hitam. Juga ada LA Glitter. Juga ada Ray Spear. Ini bodinya transparan, keren, warna hijau. Kita lanjut lagi guys. Pitbox juga punya bodi yang sedang lagi hitsnya. Ini ada Stratovector. Ini cukup mahal untuk sasis SFM, tapi ini menjadi andalan untuk beberapa racer sekarang yang menggunakan sasis SFM di kelas head damper, juga untuk kelas STB Pro. Juga ada bodi Shining Scorpion. Ini bisa dipakai untuk Super 2 guys. Oke. Jadi itu aja yang ada di Pitbox Tamiya. Juga ada bodi lainnya, kalian bisa cek di Tokopedia-nya Pitbox Tamiya.
Jadi kita bakal bahas guys, mengikuti kontes. Tentunya kalian ingin mendapatkan bidang yang cukup lebar, lucu. Kalian bisa menggunakan sasis-sasis semacam Shiroko Mako, atau bahkan dia ada animal racernya atau ada figurnya di dalam. Itu menjadi nilai plus juga. Selebihnya kalian tinggal main stiker, bisa stiker custom atau stiker dari orinya, atau bahkan di paintbrush guys. Oke guys. Nah, bagaimana kalau kita pengen balapan guys? Bodi apa yang tepat atau bagaimana cara mendapatkan bodi yang bagus buat mobil kalian guys? Oke. Ini adalah preferensi dari Pitbox pribadi, jadi setiap racer pasti punya opini yang berbeda. Kalau kalian punya opini yang berbeda, tolong tulis di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama belajar guys, oke? So, ini ada di depan kita ada bodinya Mark Frame, ini khusus sasis FMA karena dia mesin depan. Kita bakal buka guys, kita bakal lihat juga. Ini salah satu bodi yang cukup populer. Kenapa cukup populer guys? Karena pertama dia bentuknya itu menarik. Kedua, setelah dipasang di sasisnya, dia bakalan nempel dekat banget dengan sasis lain. Kita praktekin ya guys. Itu dia. Kalian bisa lihat sendiri, dia nempel banget atau posisinya nempel dengan sasis guys. Jadi ini membuat keuntungan downforce-nya lebih dekat ke sasis atau ke bawah. Dia nggak punya bodi yang tinggi ke atas, tapi dia menempel banget dengan sasis. Jadi titik beratnya itu bertumpunya di bawah guys. Jadi bagus banget untuk balapan guys. Oke, sekarang kita lihat juga bodi DCR ini guys. Bodi DCR juga cukup diminati untuk sasis MA. Ini dia bentuknya. Bentuknya pipih banget guys. Tipis. Nggak terlalu berat dia, bentuk bodinya itu enteng. Dan dia untuk sasis MA sorry guys. Oke. Tapi di sini Pitbox pasangin di sasisnya Super XX. Bisa atau enggak? Ini bisa banget terpasang dengan baik. Kalian bisa lihat sendiri. Ini juga karakter bodinya itu menempel dekat dengan sasis. Jadi titik tumpu atau titik beratnya itu bertumpu pada bawah guys, di bawah. Jadi dia nggak punya jenong atau nggak punya bodi yang terlalu tinggi. Nah, untuk beberapa racer aerodinamis juga penting katanya, tapi Pitbox sendiri nggak gitu paham soal aerodinamis. Pitbox sendiri hanya menggunakan bodi yang Pitbox suka pada umumnya, dan titik tumpunya ada di bawah atau dekat dengan sasis guys, karena memang efeknya beda banget kalau di lompat-lompatan atau di lari itu efeknya beda banget. Nah, kenapa ini bisa terpasang guys? Jadi Pitbox melakukan sedikit modifikasi di bagian. Nah, ini dia bekas potongannya kelihatan ya guys, bagian sini di bagian gearbox. Jadi di sini Pitbox potong sedikit atau coak sedikit. Boleh nggak bang kalau di coak begini? Untuk beberapa tempat atau di side damper sendiri, untuk pemakaian bodi yang mengganggu pemasangan bodi ke sasis itu boleh dicoak sedikit guys. Ini Pitbox juga coaknya dikit, nggak banyak. Jadi ini masih diperbolehkan, nggak ada masalah guys. Oke. Jadi buat kalian yang suka bodi mobil tertentu ingin dipasangkan dengan sasis lain, kalian bisa tes atau coba-coba sendiri. Siapa tahu dengan kalian mencoba bisa kalian pasangkan dengan modifikasi sedikit aja guys, seperti ini. Oke. Begitu juga dengan Stratovector ini guys, bodi yang jadi idola pemain SFM sasis. Dikarenakan kalian lihat sendiri ini bodinya juga tipis, dan ini kalau dipasang juga nempel banget dengan sasisnya. Jadi dipakai buat lompat-lompat itu sangat-sangat bagus banget guys. Jadi kalau untuk balapan, Pitbox sendiri merekomendasikan bodi yang nempel banget, senempel-nempelnya dengan sasis kayak gini guys. Jadi beda dengan kalau kalian lihat, nah ini bodi Emperor, ini juga bodinya cukup
tinggi atau jenong, atau bahkan kalau kita lihat ini All Racer, ini bodinya jenong ke atas, walaupun memang kalau dipasang ini akan nempel dengan sasis juga, tapi ini juga cukup berat bodinya, makanya bodi ini jarang orang pakai untuk event khusus atau event balapan, paling buat lucu-lucuan aja guys. Nah, untuk bodi DCR ini beda banget karena dia itu ringan guys, ringan dan nempel banget ke sasis guys. Jadi berat dan ringannya bodi itu sangat berpengaruh banget guys. Nah, termasuk bodinya Race Spear ini juga cukup bagus untuk dipasangkan ke mobil guys, karena kecil banget, atau bahkan kanopi tutupnya ini, nah ini bisa dilepas pasang. Jadi kalau kalian pengen bodi yang ringan, kalian tinggal lepas aja kanopinya, bahkan sayapnya pun nggak perlu dipasang, jadi bakalan enteng banget. Nah, mobil yang enteng juga berpengaruh guys, berpengaruh banget guys. Juga kita lihat ele glitter ini juga menarik guys, walaupun spakbornya terlihat besar, tapi dia terpisah dari bodinya. Kalian bisa menggunakan bodi tengahnya aja, ini juga cukup baik, bahkan dia melebar ke samping sini, jadi depan dan belakang ya, depan dan belakang itu ringan, jadi dia beratnya di tengah guys. Ini juga cukup baik untuk balapan guys. Biasanya beberapa racer tidak memasang spakbor ininya, jadi dia pakai senternya aja guys. Oke, jadi begitu aja guys tips dari Pitbox Tamiya. Untuk bodi-bodi ini tersedia di loose parts-nya Tokopedia-nya Pitbox Tamiya. Semoga membantu. Bagaimana kalau kalian memilih bodi, kalian bisa komen juga di bawah guys. Apakah sama dengan yang Pitbox pilih, atau kalian punya pemikiran yang berbeda, kalian boleh komen di bawah. Oke guys, follow juga Instagram Pitbox ada di sini. Share juga, tombol like-nya di hit juga guys, supaya konten Pitbox bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi guys. Oke, sekian dulu konten dari Pitbox Tamiya. Nantikan konten-konten berikutnya. Bye.